Di dalam hidup ini hanya ada beberapa opsi. Anda mau maju, menerobos, atau Anda mau bertahan dan mundur. Pilihan ada di tangan saudara. Kita bisa bertahan, tapi kita juga bisa menerobos. Ya kan? Oleh karena itu, saudara, menurut saya, hidup ini harus maju. Nggak ada yang bahasa kerennya move on. Kita ini mesti move on. Kita nggak bisa diem aja, saudara. Kita harus move on. Jangan masa lalu kita, keberadaan kita sekarang membuat kita tidak move on. Banyak orang yang seperti itu. Orang nggak bisa move on karena masalah, penderitaan, ya kan? Tapi ada juga orang nggak bisa move on karena kondisi yang mengingatkan mereka memorable, suatu mungkin habis jalan-jalan kelewat enak, saudara nggak bisa move on, gitu loh. Ada orang yang seperti itu. Tapi hari ini saya percaya Anda bisa move on di tengah-tengah situasi seperti apapun. Ada amin? Ya. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau termulia, sungguh Engkau terindah dalam kehidupan kami, bahwa Engkau nggak akan pernah mungkin sanggup tergantikan dengan apapun yang terindah di dunia ini. Karena bagi kami cukup Engkau bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah malam hari ini. Kami bersyukur bahwa kiranya Tuhan mau menerima setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kesukaan di hati Tuhan. Meskipun mungkin kami tahu ada banyak kekurangan dari hidup kami yang mungkin masih belum sempurna di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan nggak mencari yang sempurna. Tuhan hanya mencari anak-anak yang mau dan taat kepada Tuhan. Karena itu malam hari ini mari Tuhan terus penuhi kami. Terus Tuhan hadirat-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Di setiap rumah-rumah Engkau ada dan Engkau hadir menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di Faithful, agar kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu, bangsa kami yang terkasih Indonesia. Kami percaya bahwa hati Tuhan, mata Tuhan, rencana Tuhan, dan pikiran Tuhan ada di bangsa ini. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan. Bahkan kesembuhan, pemulihan, kemenangan Tuhan berikan bagi bangsa ini. Dan kami katakan, tidak ada COVID gelombang ketiga, tapi yang ada pencurahan Roh Kudus yang ketiga bagi bangsa dan setiap kota-kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk ditabur oleh firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, kami membawa hamba-Mu, Bapak Pastor Leonardo. Kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan menolongnya, Tuhan memimpinnya. Sehingga kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah hati Tuhan sendiri yang berbicara. Mari Tuhan, sehingga kami semua jemaat boleh diberkati dan diubahkan. Kami berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan kami minta bantuan Roh Kudus untuk menolong kami, karena kami tahu daging kami ini lemah Tuhan. Konsentrasi kami mudah untuk buyar. Tapi kami percaya, peluk roh kami yang penurut Tuhan, supaya kami ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau beracara, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dan menjadi pelaku firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saya persilakan kepada Bapak Pastor Leonardo. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Suara saya bisa terdengar? Jelas Pak, jelas. Good. Baik, jelas. Oke, baik. Nah, malam hari ini saya percaya di tengah-tengah istirahat sebentar lagi, selesai ini, biarlah Tuhan berbicara terlebih dahulu di hati saudara. Sehingga roh saudara diberikan kekuatan, kesegaran, sehingga ketika Anda beristirahat nanti malam, Anda beristirahat bukan hanya fisik saja, tapi roh dan jiwa saudara. Nah, malam hari ini saya akan berbicara bagaimana saudara dan saya
bisa mengalami terobosan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan himpitan, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Banyak kali, saudara, hidup kita ini manusia tanpa disadari didikte atau ditentukan oleh keadaan. Kalau keadaan membaik, kita menjadi lebih baik. Keadaan memburuk, kita menjadi lebih buruk. Saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah kondisi seperti begitu dan kita dipengaruhi oleh keadaan kita, maka sesungguhnya kita adalah orang Kristen yang kalah. Karena kalau kita sebagai orang Kristen yang menang, Alkitab dengan jelas mengatakan kita lebih dari yang menang. Nah, cuma bagaimana aplikasi kita bisa menjadi seorang yang lebih dari yang menang dan menerobos. Dan ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Karena kondisi dari waktu ke waktu kita tidak tahu, bukan? Hidup ini tidak pasti. Saya suka berkata demikian. Hidup ini tidak pasti. Yang pasti cuma satu. Apa? Ketidakpastian. Yang pasti cuma satu. Yaitu apa? Ketidakpastian. Itu pasti. Jadi besok Anda menghadapi ketidakpastian. Lusa menghadapi ketidakpastian. Minggu depan ketidakpastian. Bulan depan tidak pasti. Tahun depan tidak pasti. Itu pasti, saudara. Nah, oleh karena itu, di tengah-tengah ketidakpastian ini, bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen menerobos. Sehingga lewat hidup kita yang menerobos, orang melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum saya mulai, saudara, ada satu cerita di Alkitab, di dalam Kejadian 26, nanti Anda bisa baca ceritanya. Ketika terjadi kelaparan, Ishak mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tapi engkau tinggal di Gerar ini. Di tengah-tengah kelaparan, saudara. Dia tinggal di Gerar. Apa yang terjadi ketika dia tinggal di Gerar? Maka setiap sumur bapaknya digali oleh dia, oleh Ishak. Ketika digali, sumur itu berbual-bual. Sehingga kondisi kambing dombanya gemuk-gemuk, dan dia menjadi lebih makmur dibandingkan penduduk setempat. Dan kemudian dia diusir, begitu seterusnya. Tapi setiap kali dia gali sumur, selalu berbual. Gali sumur, selalu berbual. Sampai orang di sekitar itu bingung, kok bisa seperti itu? Saya percaya ketika Anda di tengah-tengah situasi sulit, kelaparan, atau kekeringan, atau apapun, Anda menerobos, orang akan bertanya, apa yang membuat kamu bisa seperti ini? Disitulah tempat di mana Anda bisa bersaksi dan Anda bisa menunjukkan bagaimana Tuhan menolong saudara. Bisa katakan amin? Oleh karena itu, saudara, di dalam hidup ini hanya ada beberapa opsi. Anda mau maju, menerobos, atau Anda mau bertahan dan mundur. Pilihan ada di tangan saudara. Kita bisa bertahan, tapi kita juga bisa menerobos. Ya kan? Oleh karena itu, saudara, menurut saya, hidup ini harus maju. Nggak ada yang bahasa kerennya move on. Kita ini mesti move on. Kita nggak bisa diem aja, saudara. Kita harus move on. Jangan masa lalu kita, keberadaan kita sekarang membuat kita tidak move on. Banyak orang yang seperti itu. Orang nggak bisa move on karena masalah, penderitaan, ya kan? Tapi ada juga orang nggak bisa move on karena kondisi yang mengingatkan mereka memorable, suatu mungkin habis jalan-jalan kelewat enak, saudara nggak bisa move on. Gitu loh. Ada orang yang seperti itu. Tapi hari ini saya percaya Anda bisa move on di tengah-tengah situasi seperti apapun. Ada amin? Ya. Sekali Anda bertahan, Anda nggak mau maju, maka saya yakin kita mengalami kemunduran. Kenapa? Karena hanya dua pilihan, maju atau mundur kok. Kalau kita diem aja, orang lain maju duluan. Betul kan? Betul ya, saudara? Karena itu, dimanapun kita akan mengalami ketertinggalan. Nah, mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam Yosua, kita akan lihat, saudara. Yosua pasal 1, ayatnya yang ke, bentar. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bikin, ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata perjalanan ini penting. Hidup saudara, hidup saya adalah sebuah perjalanan. Setuju nggak, saudara? Ya, kita tidak bisa berhenti di satu titik. Itu terus berjalan. Selama kita hidup, kita tetap berjalan terus. Nah, oleh karena kita hidup berjalan, mata kita di depan, maka perjalanan kita pasti harus maju ke depan. Nggak mungkin mundur. Oleh karena itu, ada satu ayat lagi saya mau bagikan kepada saudara dalam Kejadian 32, ayat 1 dan ayat 2. Ini cuma ayat 2 ditulisnya. Tapi ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan bilang begini, Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Dan dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Bapak Ibu, saudara, Yakub bisa berhenti, bisa diem, tapi Yakub bisa move on. Tapi ayat 1 mengatakan bahwa Yakub move on.
Ketika dia move on, dia mengalami perjumpaan dengan makhluk supranatural, malaikat Allah. Dia sebagai makhluk natural berjumpa dengan makhluk supranatural. Sadar nggak saudara, ketika Anda move on, apa yang Tuhan sediakan di depan saudara, Anda akan alami. Kita nggak akan pernah bisa mengalami apa yang Tuhan sediakan di depan kalau kita tidak bergerak maju. Betul. Karena semua masa depan adanya di depan, nggak di belakang. Tuhan berkata hari esok yang penuh dengan harapan. Hari esok yang penuh harapan bukan kemarin, berarti besok. So, apa yang terjadi? Anda harus bergerak maju. Karenanya, saudara, ketika kita melanjutkan perjalanan seperti Yakub, maka yang terjadi adalah kita akan melihat perkara supranatural, hal-hal mujizat yang Tuhan sediakan buat kita, akan kita alami. Di luar nalar, di luar akal pikiran kita, Tuhan sediakan buat saudara. Kalau Anda move on. Simple, bergerak maju aja. Cuman itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, Alkitab berkata, satu lagi ayat berkata, Yeremia 29 ayat 11. Semua orang sudah tahu, tadi saya sudah sebutkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai saudara, mengenai saya, Tuhan tahu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Anda percaya hari depan saudara penuh harapan? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saudara, kalau begitu, besok adalah hari-hari di mana kita diberikan oleh Tuhan satu pengharapan. Karena Tuhan bilang rahmatnya baru setiap pagi. Setiap pagi kita bangun, di situ ada rahmat yang baru. Setiap pagi kita bangun, di situ ada rahmat yang baru. Berarti Tuhan memberikan kita satu kekuatan untuk melewati hari lagi. Amin, saudara. Karenanya, saudara, kita harus selalu berorientasi ke depan. Karena Tuhan sendiri berorientasi ke depan. Salah satu bukti Tuhan berorientasi ke depan adalah mata saudara, mata saya nggak di belakang, di depan. Ayo, benar nggak? Kalau mata saudara di belakang, jalannya mundur. Itu namanya avatar. Saudara, kalau Anda nonton, Anda tahu itu avatar, lampu di belakang gitu. It's alien, gitu kan ya. Tetapi kalau mata kita di depan, kita lihatnya ke depan. That's why, kenapa kita bergerak maju. Naturally kita maju ke depan kok, nggak pernah mundur. Iya kan? Kalau Anda melihat mobil, naik mobil, mengendarai mobil, setir mobil, kaca depannya lebih gede daripada kaca spion, kan begitu. Coba bayangin kalau spionnya lebih gede daripada kaca depan, tabrak, saudara. Betul nggak, saudara? Kenapa? Kaca spion hanya kita pakai sewaktu-waktu kalau perlu, jangan lihat ke belakang. Anda setuju nggak kalau saya bilang begini? Tidak pernah ada masa depan di masa lalu. Ayo, Anda setuju nggak? Kalau saya bilang begitu, nggak ada masa depan di masa lalu. So, orang yang selalu ngomongnya, dulu, saya gini, masa lalu, Anda nggak akan lihat masa depan. Masa lalu itu sejarah, sudah. Sejarah itu artinya apa? Udah tutup buku. Anda nggak bisa berbuat apa-apa dengan sejarah saudara. Tapi Anda bisa mengubah sesuatu untuk masa depan saudara. Betul? Setuju, saudara? Nah, saudara, firman Tuhan Amsal 4:25 bilang, biarlah matamu memandang terus ke depan. Tatapan matamu tetap ke muka. Jadi biar kita lihat ke depan terus. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Ya, maju terus ke depan. Karena di depanlah ada masa depan kita. Di depanlah ada penyediaan dari Tuhan. Itu penting, saudara. Nah, mari kita akan masuk pada poin yang saya mau sampaikan bagaimana saudara bisa menerobos dalam hidup ini. Anda siap? Anda siap? Ayo kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawari 14. 1 Tawari 14 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dari ayat-ayat ini saya akan angkat beberapa kata-kata penting untuk Anda pelajari bagaimana kita bisa menerobos. Ya, Alkitab bilang begini ayat 8. Ketika didengar orang-orang Filistin, Filistin itu musuh bebuyutannya bangsa Israel. Ya, ketika orang Filistin atau musuhnya Israel mendengar bahwa Daud diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua. Berapa orang? Semua. Bukan 1, 2. Semua. Jadi seluruh musuh maju, mungkin nggak ada sisa satu pun yang ada di kandang. Keluar semua. Untuk apa? Nangkep Daud. Jadi seluruh musuh datang mau ngepung Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu. Daud bukan nggak dengar. Daud dengar ada musuh datang mau nangkep dia. Lalu majulah ia menghadapi mereka. Ini menarik, saudara. Dia dengar musuh datang, dia maju. Keren ini. Saya bilang ini keren. Orang ini keren, saudara. Iya kan? Ketika orang Filistin itu datang mengadakan penyerbuan di lembah Refaim,
ayat 10, Daud bertanya begini, bertanyalah Daud kepada Allah. Dia tanya Tuhan dulu, apakah aku harus maju melawan orang Filistin atau harus aku mendingan mundur aja kabur gitu. Maju apa enggak nih Tuhan? Sebelum dia maju. Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan menjawab maju. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tuhan bilang maju. Nah dia dengar, dia tidak diem. Oh maju ya? Gitu ya Tuhan. Nanya lagi. Enggak begitu saudara. Banyak orang kan gitu nanya Tuhan, boleh nggak? Tuhan bilang boleh, terus nanya lagi, boleh ya Tuhan? Tuhan bilang boleh, nanya lagi. Saudara nggak usah nanya-nanya terus kalau Tuhan bilang iya, kan gitu. Lalu ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perazim. Daud memukul mereka kalah. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku. Dia tidak mengklaim dia yang menerobos. Tapi dia bilang, Tuhan, Allah telah menerobos musuhku. Yes, memang dengan perantaraanku. Begitu, dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Jadi dari beberapa ayat ini yang Anda baca di screen ini, Anda akan melihat bagaimana sih saudara dan saya bisa menerobos. Di tengah pandemi, dan tahun depan kita juga nggak tahu kondisinya kayak apa. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menerobos jalan-jalan kita di depan. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan lihat bagaimana saudara dan saya bisa berjalan di dalam terobosan demi terobosan ilahi. Ya. Number one, pertama, berani maju menghadapi tantangan dan kesulitan. Ketika saudara dan saya menghadapi tantangan dan kesulitan Anda tidak berani hadapi, nggak akan ada terobosan. Mau sampai kapanpun nggak ada terobosan. Terobosan hanya terjadi kalau Anda melihat tantangan, Anda hadapi. Ketika Anda melihat kesulitan, Anda hadapi. Betul, saudara? Oh iya. Saudara, kalau Anda punya tantangan, hanya dua kemungkinan. Hadapi atau lari. Hadapi atau hindari. Selama Anda menghindari masalah, satu masalah tertentu, Anda hindari, Anda nggak akan pernah bisa menang di atas masalah itu, terhadap masalah itu. Tapi kalau Anda hadapi, sekali Anda menang atas masalah itu, maka ketika masalah itu datang kembali, Anda bisa hadapi dengan penuh kemenangan. Tapi kalau itu masalah Anda belum hadapi, dan Anda lari dari masalah itu, maka ketika masalah itu datang lagi, Anda nggak pernah ngalamin breakthrough. Nggak pernah ngalamin terobosan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 15 dan 16. Alkitab berkata begini, ketika pelayan abdi Allah, yaitu Gehasi, bangun pagi-pagi, dan pergi keluar, maka tampaklah, Alkitab bilang, suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya. Jadi ceritanya gini, saya stop dulu sebentar. Ceritanya adalah Elisa dengan bujangnya, Gehasi, ada di rumahnya di Dotan. Lalu tentara Aram ngepung. Ketika tentara Aram ngepung ini, maka si Gehasi bangun pagi-pagi, dia lihat, waduh, tentara begitu banyak. Maka dia bilang begini, saya lanjut, celaka tuanku. Ya, mungkin kalau orang Jawa Timur bilang mate aku, kan gitu ya. Mate aku gitu ya. Saudara, celaka tuanku, dia bilang gitu ya. Kan apa yang akan kita perbuat? Apa yang kita mesti perbuat? Ketika ketakutan datang, yang ada di pikiran kita, apa yang mesti saya perbuat? Apa yang mesti saya perbuat? Kita lupa bertanya apa yang Tuhan bisa perbuat. Tapi kita bertanya apa yang harus saya perbuat. Seharusnya di tengah tekanan hidup, jangan bertanya apa yang saya bisa perbuat. Tapi Anda bertanya apa yang Tuhan bisa lakukan. Allah mau lakukan apa? Jawabnya, siapa yang menjawab? Elisa. Elisa jawab gini, jangan takut. Coba bilang sama-sama saya, jangan takut. Haleluya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kenapa? Karena Elisa melihat ada Tuhan di balik tentara musuh. Anda harus melihat ada Tuhan di balik pandemi ini. Anda harus melihat ada Tuhan di tengah kesulitan saudara. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Emang dia cuma liatin Goliat? Enggak lah ya. Dia liatin ada Tuhan di balik Goliat. Nah, ketika engkau bisa melihat itu, maka terjadi keberanian untuk menghadapi masalah saudara. Kita tidak berani menghadapi masalah
tantangan karena kita mengukur kekuatan kita. Kekuatan saudara, kekuatan saya terbatas. Saul waktu menghadapi Goliat, dia mengukur kekuatannya. Daud waktu menghadapi Goliat, dia nggak lihat kekuatannya, tapi dia lihat kekuatan Tuhan. Dia bandingannya ke Tuhan terus. Nah, banyak kali, saudara, kita menghadapi masalah, bandingannya ke kita. Ini yang membuat kita takut. Tapi kalau kita lihat ada masalah, bandingannya ke Tuhan dong. Selalu bawa bandingannya ke Tuhan. Gitu. Saya pernah, saudara pernah dengar nggak, kalau anak-anak zaman dulu ya, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Anak zaman dulu kalau berantem nih ya, anak-anak kecil berantem, bisa bilang, ntar gue kasih tahu bapak gue, lo bisa begitu. Ya, kalau Anda lihat dulu, zaman dulu begitu kalau berantem anak kecil tuh ya. Saya ingat kok dulu begitu, saya sama teman-teman saya. Kalau udah ribut, udah mau kalah aja. Ntar gue kasih tahu bapak gue gitu ngomong. Ntar gue kasih tahu papa gue lo gitu. Saudara mau tahu kenapa? Dia ada backingnya gitu. Dia berharap backingnya akan tolong dia. Anda dan saya juga ada backingnya Tuhan. Amin. Jadi ketika ada masalah, Anda bilang, Anda bandingkannya bukan ke kita dong. Kalau kita mah terbatas, bandingannya Tuhan. Ya. Nah di sini saya katakan begini. Tidak ada terobosan tanpa keberanian. Ketakutan menghasilkan kekalahan. Setuju nggak, saudara? Tentu yang saya maksud berani bukan nekat. Saya nggak bilang nekat. Kalau nekat kan nggak ada perhitungan. Daud itu bukan nekat. Daud itu penuh perhitungan. Karena dia tahu, dia sudah ngalamin, hadapin singa, beruang, Tuhan tolong kok. Masa yang ini Tuhan nggak tolong? Dia punya pengalaman baik. Amen? Jadi yang pertama, berani maju hadapi tantangan, kesulitan. Daud mendengar orang Filistin datang maju. Tapi dia maju. Keren. Dia nggak diem, dia maju. Hadapi. Coba bilang, hadapi. Hadapi, sudah hadapi. Percayalah ketika engkau berhadapan dengan tantangan, masalah, kesulitan, gunung, apapun yang engkau hadapi. Ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau mengajak Tuhan dalam pertempuranmu, Tuhan akan berkata, peperangan ini milik aku. Peperangan ini bukan milikmu, tapi peperangan ini milikku. Dia yang akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Yang kedua, bertanyalah kepada Tuhan. Maksud bertanya sama Tuhan itu apa sih? Simple menurut saya. Bukan cuma mendengar suara Tuhan. Tapi bertanya sama Tuhan artinya, Anda percaya sama Tuhan. Anda melibatkan Tuhan. Anda berdoa sama Tuhan. Anda mencari wajah Tuhan. Anda tidak jalan sendirian. Anda selalu connect dengan dia. Anda bertanya-tanya. Anda minta bimbingan, Anda minta arahan. Seperti itu kira-kira kalau saya perjelas. Di dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita harus belajar percaya kepada dia sepenuh hati. Minta arahan Tuhan. Saudara percaya nggak Roh Kudus bisa memberikan arahan? Hari ini dia masih hidup. Roh Kudus hidup. Ya kan? Dia memberikan arahan kepada saudara. Dan yang menarik adalah, Tuhan itu personal sifatnya. Jadi jangan pernah bilang, kamu nggak tahu sih masalah saya. Ya, kita boleh bilang kita nggak tahu masalah saudara. Orang lain nggak tahu masalah kita. Tapi Tuhan tahu. Amin. Itulah sebabnya dia tahu bagaimana membimbing saudara dengan karakter saudara. Cara Tuhan mengarahkan saya, tentu belum tentu sama dengan cara Tuhan mengarahkan saudara. Kenapa? Karakter kita berbeda, kepribadian kita berbeda, persoalan kita berbeda, tantangan kita berbeda, latar belakang kita berbeda, cara berpikir kita berbeda. Dan Tuhan tahu itu. Itu dahsyatnya Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, mari berjalan minta arahan dari dia. Minta bimbingan dari dia. Jangan lupa di tengah-tengah tantangan itu, Anda harus punya perenungan, membaca firman Tuhan, berdoa. Kenapa? Di saat itu Tuhan bicara. Allah bicara bukan cuma sekedar dia berbicara di hati saudara. Tapi bisa saja waktu Anda baca Alkitab, tiba-tiba ayat itu hidup buat saudara. Sepertinya kok ini bicara sama saya di kondisi itu. Makanya kenapa kalau Anda dengar khotbah, pernah nggak Anda dengar khotbah begini? Anda bilang, aduh tuh khotbah buat saya semua. Pernah dengar gitu? Kok bisa begitu? Kenapa Anda bisa begitu? Karena itulah Roh Kudus. Padahal kenal juga kagak kita. Anda mungkin bilang, aduh itu kok cocok buat saya. Kenal juga enggak, orang ini baru. Kan begitu. Tapi Roh Kudus tuh tahu. Sebelum Anda dalam kandungan pun Tuhan tahu. Dia, coba saya tanya gini. Anda percaya nggak? Kalau Tuhan tahu kebutuhan saudara 5-10 tahun ke depan. Percaya? Kalau Tuhan tahu kebutuhanmu 5 tahun atau 10 tahun ke depan, percaya?
Nah, sekarang saya tanya lagi, percaya nggak Anda? Kalau Tuhan juga tahu apa yang Anda tidak butuhkan 5-10 tahun ke depan. Tahu? Iya. Nah, cuman saya balik pertanyaan saya sekarang. Anda tahu nggak kebutuhanmu 5-10 tahun ke depan? Nggak tahu. Tahu nggak apa yang Anda tidak perlukan 5-10 tahun ke depan? Nggak tahu juga. Nah, kalau kita nggak libatkan Tuhan, apa yang terjadi kira-kira? Kita bekerja, kita upayakan, mempersiapkan masa depan kita dengan apa yang kita pikir ini yang baik. Ternyata 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita nggak perlu itu. Ayo. Apa artinya? Buang-buang waktu, toh. Nah, itu sebabnya kenapa libatkan Tuhan. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah tahu akhir hidupmu dari awal. Haleluya. Amin, saudara. Dia tahu nggak kira-kira akhir tahun ini Anda jadi seperti apa? Yang tahu dia. Coba saya tanya lagi secara sederhana. Kira-kira Tuhan sudah tahu belum akan ada pandemi? Ayo. Udah tahu? Udah kapan dia tahunya? Apakah Tuhan kaget gitu waktu dengar ada berita? Wah, ada pandemi, dia kaget gitu? Ya enggak lah ya. Yang kaget kita. Tuhan udah tahu long time ago. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia udah tahu kok. Karena dia sutradara. Iya. Ada nggak yang di sini sudah nonton film di bioskop? Sudah mulai nonton? Coba-coba yang sudah mulai nonton. Nah, udah nonton James Bond belum? Udah. Siapa yang tahu James Bond mati? Ayo. Nggak ada yang tahu waktu kita nonton. Sutradaranya yang tahu. Kita berekspek, kan nggak asik kalau nonton jagoan mati, kan begitu ya. Ini bukan kasih spoiler nih, saudara, karena filmnya udah lama sih, ya kan gitu ya. Siapa yang tahu? Nah, itu sebabnya, saudara, Tuhan itu sutradara di atas sutradara. Dia bukan sutradara film loh. Tapi Tuhan adalah sutradara kehidupan di dunia ini. Dia udah tahu apa yang Anda akan alami. Bahkan kira-kira Tuhan tahu nggak siapa yang akan mati di pandemi ini? Ayo, saya mau tanya. Tuhan tahu nggak kira-kira siapa yang akan mati di pandemi ini? Tahu lah ya. Kan gitu. Kita nggak tahu. But only God knows. Makanya kenapa kita perlu tanya Tuhan tuh begitu, libatkan Tuhan, minta arahan dari Tuhan. Itu Amsal 1 ayat 20-21 ini ayat yang paling bagus nih. Yang Anda mesti tahu, bukan paling bagus lah. Ayat yang bagus yang Anda perlu tahu. Firman Tuhan bilang begini, hikmat Tuhan maksudnya, berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia mendengarkan suaranya. Di atas tembok ia berseru-seru. Di depan pintu gerbang dia mengucapkan kata-katanya. Artinya begini, dapetin hikmat Tuhan, itu nggak selalu di ruang doa. Nggak selalu di kamar doa. Nggak selalu kalau Anda lagi baca Alkitab. Enggak. Tuhan itu bisa kasih tahu saudara, dia bisa arahan saudara. Waktu Anda lagi ada di jalan, pas lagi macet, atau di lapangan-lapangan, pas waktu Anda lagi lari pagi di lapangan, gitu. Iya kan? Atau Anda lagi ngegolf di lapangan rumput, gitu. Atau lagi ada di atas tembok, lagi Anda ada di gedung tinggi, gitu. Di depan pintu gerbang, ketika Anda lagi di depan mall, gitu. Tuhan bicara. Tuhan akan memberitahu. Jadi Tuhan akan bicara kepada saudara, kalau Anda mencari Tuhan, Anda minta bimbingan Tuhan, dia akan kasih tahu saudara. Dan nggak selalu harus ada di ruang doa atau di gereja. Atau di pertemuan Zoom ini. Tapi dia bisa bicara di tempat yang lain juga. Halo, amin saudara. Itu adalah poin yang kedua ya. Libatkan Tuhan, tanya Tuhan. Salah satunya melibatkan Tuhan atau bertanya sama Tuhan itu apa? Diskusi, konsultasi, minta nasihat dari hamba-hamba Tuhan dong. Kenapa enggak? Karena hamba Tuhan pasti akan mengarahkan saudara kepada firman. Ya, yang ketiga, keyakinan bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan. Yakin dulu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Anda yakin nggak kalau Tuhan memberikan kemenangan? Yakin? Oh iya, karena gini, Tuhan berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Dan pintu alam maut. Dan alam maut tidak akan berkuasa atas. Dan Paulus bilang kita lebih dari yang menang. Berarti kita memang selalu ada di posisi yang kalah atau yang menang? Yang menang. Dan menangnya sama Tuhan ini, bersama Tuhan, itu bukan menang sesekali. Sesekali menang, sesekali kalah. Sesekali menang, sesekali jatuh. Tidak ada cerita. Kita bersama dengan Tuhan selalu berkemenangan.
Bisa katakan amin? Oleh karena itu, saudara, kita harus punya keyakinan, iman maksud saya. Ini keyakinan bicara soal iman. Kalau Anda mau menerobos, Anda butuh iman. Percaya penuh bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan. Ibrani 11 ayat 1, Alkitab bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, saya berhenti sebentar. Kalau Anda mempunyai pengharapan, pengharapan sesuatu yang belum Anda terima, kan? Sesuatu masih di depan. Kalau Anda berharap, landasan harapan saudara harus iman dasarnya. Kalau Anda berharap, dasarnya data statistik, kebijakan pemerintah, pertolongan teman, pertolongan orang tua, pertolongan pendeta, salah itu pengharapan. Pengharapanmu harus pada dasarnya iman. Iman kepada siapa? Pribadi Yesus. Yesus Kristus. Saudara, iman itu adalah dasar. Kalau dalam bahasa Inggris adalah substansi, materi dari yang kita harapkan. Jadi ada materinya, ada bahannya untuk membuat yang kita harapkan belum ada itu menjadi ada. Dan makanya dibilang iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Dan di ayat ketiga kita lompat, karena iman kita ngerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat sesuatu yang kita belum lihat di depan. Dibutuhkan iman, saudara. Kita harus percaya penuh. Ada amin, saudara? Saya tanya sama saudara. Kira-kira Abraham waktu dapetin anak kan susah ya. Udah 100 tahun baru dia punya anak. Setengah mati itu dapat anak. Tuhan minta si Ishak ini dikasih persembahan. Persembahkan jadi korban. Terus Tuhan nggak bilang begini. Abraham, serahkan Ishak. Nanti aku kasih gantinya. Nggak ada ayatnya yang bilang begitu. Jadi Abraham kalau mempersembahkan Ishak, nggak jelas nih ada gantinya atau enggak. Orang tua kan suka bilang begini sama anak. Nah, itu mainan kasih sama dedekmu, ntar papi beliin lagi. Nah, itu enak itu. Si anak tahu, kasih aja adanya, ntar beli baru. Ya. Tapi Tuhan ngomong sama Abraham nggak begitu. Persembahkan anakmu Ishak. Udah selesai. Tapi Tuhan nggak bilang, ntar aku ganti. Nggak ada. Tuhan nggak bilang begitu. Dan Abraham kasih loh. Kalau kita baca di Ibrani 11, Anda baru tahu ternyata Abraham kenapa berani kasih. Karena Abraham percaya bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Padahal dia belum pernah lihat orang mati dibangkitkan. Tapi dia bisa percaya. Makanya dia percaya betul anaknya ini akan bangkit. Toh kalau aku kasih pasti bangkit juga. Gitu. Jadi dia percaya menang betul. Saudara, percayakah Anda? Tuhan ada di depan. Percayakah Anda bahwa Tuhan selalu bawa Anda di jalan kemenangan? Iya. Tuhan tidak mati untuk gereja yang kalah. No, dia tidak mati untuk membangun gereja atau mendirikan gereja yang kalah. Percuma buang-buang waktu. Tapi Yesus mati di atas kayu salib karena dia mau mendirikan gereja yang berkemenangan. Yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu, 3 poin ini, saya berharap, lewat 3 poin ini Anda ngerti betul, bagaimana Anda bisa menerobos di saat-saat sulit. Di saat-saat menegangkan. Ingat satu hal ya, sebagai penutup ya. Ingat baik-baik nih, Bapak Ibu. Kalau Anda punya iman, bukan berarti Anda nggak takut. No. Jangan salah paham. Bukan berarti Anda nggak takut. Bukan berarti Anda nggak khawatir. Jangan salah paham. Begini, bedanya di mana? Bedanya begini. Ketakutan boleh tetap ada. Kekhawatiran boleh tetap ada. Tapi Anda
tidak ditentukan atau dipimpin oleh rasa takutmu dan rasa khawatir. Tapi Anda dipimpin oleh imanmu, didorong oleh imanmu di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir. Imanmu tetap jalan. Amin. Saudara, kalau kita dengar cerita ya, Laut Kolsom terbelah, enak ya dengernya ya. Bangsa Israel jalan di tengah ya, enak ya. Saudara pikir enak jalan di tengah laut yang terbelah begitu? Ada oma, ada opa, ada cucu jalan sama-sama. Emang saudara pikir itu air naik begitu ya? Terus nggak mendengarkan suaranya? Suaranya keras itu. Karena pasti ada tiupan angin membuat air itu naik. Ada deru suara yang menakutkan. Gitu. Terus belum lagi ada percikan-percikan air. Betul nggak kira-kira? Bisa ngebayangin nggak? Cukup kreatif untuk membayangkan, saudara. Saudara bayangkan kalau Anda lagi jalan di tengah itu. Laut kiri kanan itu naik airnya. Walaupun tidak menutupi saudara. Tapi suaranya itu menakutkan loh. Oh iya, deket lagi sama air itu. Percikannya belum, pasti masih ada percikan. Betul dong? Saya yakin yang jalan di tengah-tengah orang Israel itu waktu jalan, mikir nggak kira-kira begini? Gimana kalau gua jalan tuh air tiba-tiba nutupin gue? Ah, ayo. Kira-kira mikir gitu nggak? Mikir juga, saudara. Aduh, jalan bawa si opa, bawa si oma, bawa cucu. Ini kalau nutup, mati nih gua nih. Bisa gitu nggak? Ada rasa takut nggak? Ada. Tapi tetap dengan iman berjalan bersama Tuhan. Saya nggak bilang nggak ada rasa takut. Bohong, saudara. Tetap ada rasa takut. Tapi rasa takut tidak mendikte saudara. Itu yang menjadi masalah. Iman saudara di atas rasa takutmu. Iman saudara di atas rasa khawatirmu. Itu yang membuat Anda menerobos. Amin. 3 hal, saudara. Ya. Hadapi, jangan takut. Berani hadapi kesulitan, berani hadapi tantangan. Kedua, tanya Tuhan. Libatkan Tuhan. Ketiga, yakin, punya iman. Saya percaya Anda akan menerobos. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat saudara pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan Anda akan bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai Anda dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Engkau sudah berbicara. Urapi setiap kami yang mendengar. Buat kami menyadari bahwa hidup kami sepenuhnya adalah karena kasih karunia-Mu semata-mata. Hidup kami semata-mata karena kemurahan, pertolongan-Mu semata-mata. Berkati semua yang ada dalam Zoom meeting ini, kiranya firman Tuhan yang barusan ditaburkan menjadi benih yang hidup, bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.